Ambil gambar di Google buat dibikin kaos. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi untuk video kali ini banyak banget yang nanya di DM. Mereka tuh tanya, Mas, aku baru mulai clothingan, boleh nggak ambil gambar di Google terus aku jadiin kaos? Atau ada juga yang nanya kayak gini, Mas, aku ambil gambar di Google, aku edit dikit, aku jadiin kaos, boleh nggak? Wah. Oke teman-teman, sebelum aku mulai video ini, kayak biasanya kalian bisa bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya, nyalain notifikasinya, like kalau misalnya kalian suka video ini, dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalian juga bisa follow Instagramku di @ganjar_mulia kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis. Dan kalian juga bisa follow Instagram Masahiro Cloth kalau misalnya kalian pengen cari clothingan berkonsep culture atau streetwear Jepang, atau kalian pengen cari vendor dari brand kalian juga bisa follow aja Masahiro Cloth. Link aku taruh description di bawah. Oke, so langsung aja kita lanjut, kita bahas tentang tema kali ini. Nah, gimana nih dengan mengambil gambar di Google untuk dijadikan kaos? Nah, ini aku jawab berdasarkan pengalamanku dan pengetahuanku ya teman-teman. Dan aku juga ambil atau aku kutip juga dari beberapa pengalaman teman-temanku juga. Oke, jadi gini, di Google itu sebenarnya kan semua gambar itu udah ada copyright-nya ya teman-teman, atau udah ada yang bikin gitu kan. Iya dong, masa tiba-tiba nggak ada yang buat terus tahu-tahu ada di Google gitu atau ada di internet gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada yang ngepost, ada yang bikin seperti itu. Kebanyakan konten-konten di Google, di Pinterest, atau di web-web gambar yang lain itu udah ada autornya atau udah ada yang bikin cuy. Kalau kamu misalnya asal comot terus dijadiin atau dijual dalam bentuk apapun lah itu yang menghasilkan duit, intinya itu menurutku sangat-sangat berbahaya. Let's say kita ngomongin misal nih ada orang yang bilang gini, Mas, kan aku brandnya masih baru nih, masih baru mulai juga. Nggak apa-apa kali ya kalau misalnya aku gak ambil gambar di internet, kan nggak ketahuan juga. Apa iya? Yang kamu ambil emang yakin tahu kalau misalnya yang punya itu nggak tahu gambarnya kamu comot gitu. Ya mungkin si ilustrator atau yang gambar ini mereka nggak tahu, tapi kan ada followernya, ada teman-temannya. Nah, mungkin dari teman-temannya atau followernya ini dia tuh bilang ke si yang gambar gitu. Itu yang sempat kita alamin juga. Nah, sedikit cerita, aku sama temanku jadi kita join untuk membuat studio desain, namanya adalah Event Graphic. Kalau misalnya kalian udah follow Instagramku atau udah ngikutin aku lama, pasti kalian paham lah atau kalian tahu lah. Di Event Graphic ini juga sama cuy. Jadi desain kita itu banyak banget dicolong sama desainer-desainer, entah itu dari Indonesia atau dari luar negeri, itu banyak banget. Mungkin yang cuma diganti tulisannya doang, yang diganti warnanya doang, itu banyak banget gitu loh. Itu awalnya kita nggak tahu gitu kan, tapi ada follower yang bilang, Mas, ini gambarnya kok logonya kok sama ya, atau Mas, ini logonya diambil ya kayak gini. Itu akhirnya kita ngerti. Dan nah, mungkin kalau misalnya kalian follow Instagramku di beberapa minggu yang lalu itu aku sempet marah-marah juga karena desain dari temanku juga, si Yugoy itu diambil gambarnya kemudian dijual di salah satu platform yang bernama Fiverr kayak gitu. Ya mungkin kalian tahu lah siapa yang ngambil kemarin, tapi ya udah, masalahnya udah clear. Tapi intinya yang aku pengen bilang di sini adalah sebenarnya kita tuh ngambil gambar di internet tuh sangat-sangat beresiko banget cuy. Balik lagi ke kasus yang sempat dialamin sama temanku tadi, dia itu mengelak kalau misalnya gambar ini aku juga nggak tahu Mas gitu kan, katanya kok bisa sama ya kayak gitu. Nah, gini nih ya, kita tuh udah misalnya sama-sama ilustrator atau sama-sama desainer, itu udah pasti udah ngerti, oh ini gambarnya si A, ini stylenya si B gitu misalnya. Itu udah kelihatan banget cuy. Jadi kalau misalnya kamu ngambil, apalagi kamu ngambil dari orang-orang yang terkenal gitu ya, orang-orang yang udah karyanya udah banyak, itu sama aja kamu bunuh diri cuy. Jadi apa ya, itu kayak apa ya, kayak goblok aja gitu loh, ngambil gambar dari orang yang udah punya nama gitu. Itu waduh, itu halo. Nah, itu kalau misalnya sampai masih dilakuin gitu ya, itu bakalan panjang sih, urusannya bakalan panjang sih. Nah, itu tadi masih sebagian kecil kasus ya yang kita alamin. Misal nih kamu akhirnya jadi pakai desain yang kamu ambil dari internet itu ya, misalnya kamu masih bersikukuh dengan seperti itu,
terus yang punya gambar akhirnya tahu dan mereka nggak terima, itu yang kamu lakukan apa gitu kan untuk menyangkal atau membela diri? Ya kayak kasusnya salah satu brand yang gede di Jakarta di mungkin awal-awal tahun 2020 atau akhir 2019, aku agak lupa. Jadi sempat ada kasus juga, jadi desainnya itu disinyalir menjiplak salah satu desainer luar. Nah, aku nggak mau sebut nama brandnya di sini ya teman-teman. Nah, akhirnya si brand ini harus ganti rugi dengan harus membeli lisensi dari gambar itu, dan produk yang udah dikeluarkan itu tadi harus ditarik dan nggak boleh dijual lagi. Nah, itu udah berapa ratus cuy, mungkin berapa ribu produk yang akhirnya nggak bisa untuk dijual kayak gitu. Ya mungkin ini bukan salah pure dari owner atau dari brandnya ya teman-teman. Yang salah sih kalau menurutku di sini adalah dari si desainer atau ilustratornya gitu. Kalau misalnya aku kemarin lihat juga di klarifikasinya, ya memang si ilustrator ini yang salah sih kalau menurutku. Nah, kalau misalnya kalian ngikutin perkembangan clothing di Indonesia, pasti paham lah ini brandnya apa kayak gitu. Nah, itu dia cuy, kenapa desain itu mahal? Ya karena mendesain itu perlu mikir gitu loh, nggak cuma plug and play doang gitu. Kayak kalian nancepin mouse ke komputer kayak gitu loh. Jadi apa ya, kalau misalnya kalian ke desainer itu kan otomatis kalian punya konsep nih, kalian pengen gambar seperti ini, kalian tulis kan konsep itu kan berupa tulisan nih. Si ilustrator ini atau yang gambar ini, mereka itu menerjemahkan tulisanmu yang ngalor ngidul tadi, yang gak jelas itu tadi ke dalam gambar gitu loh. Itu kan pusing, belum lagi ada revisi dan segala macam. Nah, itulah kenapa effort dari ilustrator itu nggak bisa dianggap enteng cuy. Nah, ilustrator ini jadi salah satu organ vital di dalam bisnis, terutama di bisnis clothing cuy. Nah, kalau misalnya ilustrator yang kalian temui itu ngawur gitu kan, akhirnya cuma comot gambar terus diedit-edit dikit doang, ya itu bakalan blunder parah sih buat brand kalian juga ngefeknya. Nah, kemudian kayak kemarin yang kasusnya barusan sempat rame si Bensu gitu ya, geprek-geprekan itu ya kan. Nah, kalau misalnya dari kasus si Bensu itu aku lihat dari segi hukum, legitimasi hukum, ya jelas siapa yang mendaftarkan duluan mereka yang menang gitu. Ya itu udah clear sih. Yang aku pengen permasalahkan di sini adalah yang pengen aku bahas, kenapa desainnya itu ternyata ambil dari free pick gitu loh. Free pick ini kalau misalnya kalian tahu ya teman-teman, gambar di free pick ini itu nggak bisa dijadikan logo profesional karena term and lisensinya itu udah jelas kalau misalnya logo ini nggak bisa dikomersilkan. Jadi seperti itu. Nah, di sini aku juga nggak ngerti nih, si geprek-geprekan ini mereka itu bayar desainer buat bikin logonya itu budgetnya berapa gitu kan. Ya mungkin budgetnya nggak terlalu tinggi, akhirnya si ilustratornya wah budget cuma segini, ya udah aku ambil dari mana ya, yang pokoknya yang ada ayamnya gitu lah. Nah, itu dia cari, akhirnya nemu di free pick, terus tambahin api-api segala macam, dikasih tulisan, dipresentasikan ke klien, mereka suka, kliennya ya udah gas gitu kan. Ya mungkin seperti itu mungkin ya teman-teman, aku juga nggak ngerti juga. Cuma kalau misalnya dari kasus ini yang bisa kita tangkap di sini adalah kalian sebagai, mungkin yang nonton ini juga dari kalian ada yang desainer gitu ya, dan sebagian juga ada yang business owner gitu. Nah, ayolah kita bekerja sama gitu loh. Kita tuh saling mengerti lah. Mungkin ada kasus juga dari pihak brand menekan si pihak ilustrator, mereka ngasih duit cuma sedikit, akhirnya ya kinerja yang dihasilkan dari si ilustrator ini kurang bisa maksimal. Itu mungkin juga ada. Atau mungkin juga emang dari si pihak desainernya ini dia nakal gitu kan. Mungkin pada saat itu mereka lagi buntu atau seperti apa, akhirnya mereka cari-cari gambar di internet, ya udah di trace atau di redraw lagi gitu kan. Atau yang lebih parah, kalau misalnya udah males banget, itu ada desainer atau ilustrator yang aku bilang sih abal-abal ya, itu dia ngambil karya orang cuma diganti tulisan atau warna doang. Itu lebih parah sih, itu nggak ada effort sama sekali sih. Itu wah suram sih kalau itu. Aduh. Nah, dari situ kita kerjasama deh. Kita tawarin gitu kalau misalnya sebagai owner clothing gitu ya. Misalnya pengen bikin desain gitu. Mas, harganya desain berapa? Misal anggaplah 500 atau 1 juta gitu. Budgetnya rate kita segini-segini, Mas. Oke, ya udah kita bayar harga segitu. Tolong yang maksimal ya, Mas gitu. Nah, ketika kita bayar harga penuh, kita nggak nego, itu kita punya sebagai owner ya, sebagai owner brand atau sebagai pihak clothing, kita itu pengen hasil yang maksimal gitu loh. Kita ada dibilang kayak privilege gitu loh. Wah, ini kan aku bayar full gitu kan. Kita bayar full, ya kita minta haknya dari si desainer ini dong kayak gitu. Nah, dari si pihak desainer ini juga harus ya, karena kita dibayar full, ya udah akhirnya kita memberikan hasil yang maksimal. Kita nggak pengen mengecewakan si customer juga. Ya jadi intinya saling menguntungkan lah, gampangnya seperti itu. Nah, balik lagi nih
Intinya ya di sini aku pengen kasih tahu aja ke kalian nih. Kalau misalnya kalian nggak pengen berurusan sama masalah-masalah yang seperti aku omongin tadi, mending jangan asal comot gambar dari internet terus kalian jual atau kalian bikin merchandise. Kalau misalnya dalam bisnis clothing itu kalian produksi buat kaos atau buat apalah, itu sangat-sangat berbahaya sih. Aku paling anti sama hal-hal tersebut, teman-teman. Ya kamu bolehlah ambil gambar mungkin dari internet gitu ya, tapi itu cuma jadi sekedar referensi doang gitu. Jangan kamu ambil sama persis kamu cetak seperti itu juga, itu ya bahaya gitu loh. Bentuk, warna, komposisi atau proporsi itu mungkin bisa juga dibuat lebih berbeda supaya nggak terkesan kita itu jiplak. Jadi seperti itu. Nah, di sini aku speak up kayak gini juga karena keresahanku dari teman-teman yang baru memulai clothing gitu kan. Karena di masa hero ini kan juga membuka untuk produksi ya. Jadi otomatis aku ngerti nih, wah ada garapan seperti ini. Nah, aku sempat beberapa kali nolak klien yang pengen produksi di sini karena aku tahu kalau gambar itu ternyata ngambil dari Google atau dari Pinterest atau dari karya orang lain kayak gitu. Itu aku mending daripada aku kena juga gitu kan dari pihak yang gambar atau ilustratornya, ya mending adminku aku suruh untuk menolak pekerjaan atau menolak orderan tersebut. Nah, mungkin nanti ada yang setuju atau yang nggak setuju sama statementku di video ini, itu juga aku nggak ada masalah karena aku hanya menyuarakan apa yang menjadi keresahanku kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tetap bersikukuh untuk main comot jual, terus misalnya kalian amit-amit kena kasus, ya udah itu konsekuensi kalian sendiri cuy. Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak gini ya, kalau pengalaman dicomot itu mending aku ngobrolin sama si Yugoy tadi, karena dia juga salah satu pionir dari Evade Studio yang kita bangun, dan dia pengalamannya udah banyak banget, sering banget dicolong gambarnya sama desainer lokal atau sama yang dari luar. Ya kasihan juga sih dia itu. Nah, mungkin di kesempatan berikutnya next kalau misalnya ada kesempatan kita bisa ngobrolin ini, kita record supaya kalian yang nonton itu juga dapat pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal seperti ini. Oke teman-teman, ini udah lumayan lama juga. So mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.